warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Nah, gimana belajarnya di rumah? Apakah kalian tetap semangat? Karena di masa pandemi ini, kita melakukan pembelajaran atau proses pembelajaran lewat daring ya anak-anak. Maka dari itu, kita harus bisa semaksimal mungkin untuk belajar daringnya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang masih semangat untuk belajar? Semoga kalian semuanya tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Ini merupakan pembelajaran kelima dengan muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Ini pembelajaran kelas 3 ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Baca doa, dimulai. Baca doa, selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menyusun kalimat menggunakan kosakata yang tepat dan siswa mampu menuliskan informasi suatu teks menggunakan kosakata yang tepat. Hari ini kita akan belajar mengenai daur hidup katak. Sebelumnya, kalian juga pernah membahas tentang daur hidup atau perkembangbiakan hewan. Kalian pernah membahas perkembangbiakan ikan, lalu perkembangbiakan kupu-kupu. Betul kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan atau daur hidup katak. Silakan kalian buka halaman 68. Di sana ada sebuah teks cerita ya anak-anak. Silakan baca terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah membacanya, maka di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai daur hidup katak. Katak adalah hewan amfibi yang hidup di air dan di darat. Amfibi itu yang hidup di air dan di darat ya anak-anak. Katak mengalami perubahan bentuk. Hewan ini pada umumnya memakan serangga dan memiliki kulit tubuh yang licin. Seperti yang kita ketahui, katak berwarna hijau, berwarna kecoklatan, merah kecoklatan, dan ada yang memiliki cenderung warna hitam. Daur hidup katak terbagi menjadi beberapa tahap. Nah anak-anak, daur hidup katak yang pertama, mari kita amati dulu. Di sana ada sebuah gambar yang bulatan-bulatan kecil itu. Nah, itu merupakan contoh gambar dari telur katak. Jadi, proses yang pertama itu telur. Katak dapat bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, tidak semua menetas dan menjadi katak. Hal ini tergantung dari faktor internal dan faktor eksternal yang terjadi pada katak. Faktor internal yaitu faktor dari dalam. Nah, ini dipengaruhi oleh gen dari induk telur katak itu sendiri. Jika induk katak memiliki gen yang sangat bagus, maka telur juga dapat menetas dengan bagus. Lalu yang kedua faktor eksternal yaitu faktor dari luar. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi telur katak diantaranya yang dari luar yaitu ada arus air, predator atau pemangsa telur katak, dan juga ulah manusia. Nah anak-anak, biasanya katak itu bertelur di tepi atau arus air ya, karena itu merupakan tempat yang paling bagus. Tekstur dari telur katak itu sendiri berupa bulatan kenyal yang sangat mudah rusak. Di dalamnya juga dilengkapi semacam kuning telur sebagai sumber makanan bagi telur katak satu-satunya. Nah, yang kedua, mari kita lihat ada gambar apa itu?
kecebong atau larva. Nah, setelah telur, katak menjadi larva yang kemudian disebut dengan kecebong. Masih ingatkah kalian? Tahukah kalian tentang kecebong? Nah, mereka akan tetap mengandalkan kuning telur sebagai makanan sampai mereka berusia paling tidak 7 hari sampai 10 hari. Pada usia kurang dari 7 hari, katak masih sangat lemah dan organ tubuhnya belum berbentuk dengan sempurna. Sehingga pada usia 7 sampai 10 hari, kecebong sudah memiliki organ tubuh yang sempurna dan bisa mulai mencari makanan sendiri berupa alga, air. Pada usia ini, kecebong bernapas dengan menggunakan insang. Pada minggu keempat, kecebong akan mulai tertutup oleh kulit dan masuk di dalam tubuh, sehingga lambat laun setelah menjadi katak muda akan mulai bernapas menggunakan paru-paru dan juga mulai terbentuk gigi yang tipis. Nah, anak-anak, si katak ini awal mulanya ia bernapas menggunakan insang. Nah, setelah 4 minggu kemudian dari menetas itu, dia akan berubah alat pernapasannya menjadi paru-paru. Lalu, yang ketiga ada berudu berkaki atau kecebong. Masih lanjutan sama tadi ya. Nah, pada minggu ke-6, kecebong ini mulai menunjukkan jati dirinya sebagai katak karena mulai terbentuk kaki. Lihat, ada kaki kan? Terdapat 4 kaki, yaitu 2 di depan dan 2 lagi di belakang dengan ukuran yang lebih panjang. Pada fase ini, katak muda mulai memakan makanan serangga. Namun, serangga yang sudah mati dan masuk dalam air, namun juga masih memakan tumbuhan makanan belum optimal dalam mencari serangga. Sehingga pada minggu ke-9, katak sudah menjadi kecebong sudah berwujud menjadi katak muda. Nah, seperti ini anak-anak yang disebut katak berekor atau katak muda. Nah, pada fase ini akan terjadi saat katak berusia 12 minggu ya. Pada fase ini, katak masih memiliki ekor dari kecebong, namun sangat pendek dan hampir tidak terlihat. Katak juga sudah mulai menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya yang permanen. Nah, jika yang tadi belum permanen, kalau yang sekarang sudah permanen. Katak juga mulai bisa hidup di daratan dan juga menyesuaikan dirinya dengan makan makanan berupa serangga yang baik, yang sudah mati, maupun yang hidup. Proses penyesuaian diri ini dilakukan katak supaya ketika mereka sudah menjadi katak dewasa, dirinya bisa mandiri dan menghindari bahaya dari predator. Nah, seperti itu anak. Nah, yang terakhir ada katak dewasa. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Itu merupakan contoh gambar katak dewasa. Katak dewasa merupakan katak yang berusia 12-16 minggu. Untuk fase ini, katak telah memiliki bentuk yang sempurna dan menjadi predator serangga-serangga kecil yang ada di sekitarnya. Katak akan menghabiskan hidupnya sebagian besar di daratan dan akan kembali di dalam air biota laut jika dirinya mulai melakukan perkawinan dan proses bertelur hingga telurnya menetas. Predator dari telur katak antara lain itu ada ular, ikan, belut, biawak, dan hewan besar lainnya yang ada di sekitar lingkungan telur tersebut. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, katak dewasa ini berusia 12-16 minggu ya. Pada fase ini, katak sudah memiliki organ tubuh yang sempurna dan ia menjadi predator dari serangga. Nah, katak ini lebih banyak menghabiskan hidupnya di daratan
Ia akan kembali ketika ia melakukan perkawinan, kembali ke air ya, ketika ia melakukan perkawinan dan sampai bertelur. Seperti itu anak-anak. Lalu, apa saja sih Bu manfaat katak untuk manusia? Apakah ada manfaatnya? Tentunya ada anak-anak. Manfaat katak untuk manusia yang pertama, sebagai sumber pangan. Katak juga bisa dimakan ya anak-anak. Yang kedua, sebagai salah satu indikator apakah lingkungan tersebut sudah mengalami pencemaran tanah ataukah tidak. Yang ketiga, menjadi salah satu hewan yang bisa dibudidayakan, terutama untuk katak yang digunakan sebagai konsumsi dan katak hias yang memiliki warna yang menarik. Nah, seperti itu. Apakah kalian pernah melihat katak hias? Coba kalian nanti lihat di internet katak hias seperti apa. Warnanya itu sangat bagus dan kecil ya anak-anak. Lalu yang terakhir digunakan untuk memancing ikan, terutama menggunakan kecebong yang masih kecil. Nah, si kecebong ini digunakan untuk memancing. Nah, anak-anak, sampai sini apakah kalian sudah paham mengenai manfaat katak untuk manusia? Jika sudah, kalian bisa mengerjakan tugasnya di buku paket ya anak-anak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.